Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menganugerahkan yang penuh keberkahan. Allah melimpahkan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mampu, yang sedang berupaya sungguh-sungguh menunaikan janjinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kita berupaya untuk menegakkan semua yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah itu semua benar menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah. Ikhwati iman, tema kali ini adalah meningkatkan kualitas ibadah. Tapi ada pertanyaan terlebih dahulu. Kita malam hari ini sudah keberapa hari menunaikan ibadah salat? Berapa? 5 ya? Mau masuk 6? Masa iya 6 hari? Kalau umur saya 71 tahun hari ini, ibu bapak saya mengajak saya untuk saum sejak umur mungkin di bawah 5 tahun, anggap 5 tahun. Kira-kira kalau saat ini 71 tahun, saya sudah saum berapa hari? Berapa hari? Hampir 66 tahun. Kalau 66 bulan itu dikali 30 hari, maka saya sudah berapa hari saum? Saya ini bukan hanya saya, tapi ikhwatul iman semua. Ya Pak. Apa yang membedakan saum yang dulu dengan saum yang sekarang? Apa beda? Kalau saum yang dulu saat kita lakukan semua sama. Sejak kecil kita mendengar pengertian saum. Saum itu yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Meninggalkan makan minum syahwat semata-mata karena Allah. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu definisi. Dan pertanyaan kita saat itu selalu bertanya, apa sih yang membatalkan saum? Betul Pak? Tapi hari ini apakah pertanyaannya itu? Mungkin umur kita bertambah, terus bertambah. Maka pertanyaannya mulai berubah. Apa yang menghilangkan pahala saum kita? Sehingga saum kita tidak punya apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenungkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu syai'un illa al-ju'u. Berapa banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa dengan saum.
yang hanya dia lakukan pengguguran kewajiban. Allah tidak menuntut dengan salat. Padahal Allah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalah saum itu dalam hadis qudsi. As-saumi, saum itu untuk Allah. Wa ana ajli. Artinya yang membedakan dulu dan hari ini adalah kualitas dari ibadah. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih kualitas? Tiap hari kita bicara tentang kualitas. Apa Pak? Kalau ada yang bisa jawab, ada hadiah dari pengurus. Ayo, apa pengertian kualitas Pak? Itu bahasa asing, bahasa Inggris, quality. Apa quality? Orang bilang mutu. Oh iya bahasa Indonesia, apa itu mutu? Yang disebut kualitas, derajat kesesuaian, tingkat kesesuaian terhadap pelanggan, terhadap customer, terhadap standar. Itu yang namanya quality. Pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah kita ini bisa tergolong ibadah yang ditolak oleh Allah? Ada Pak, sholat yang ditolak, ada nggak? Ayatnya jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayatnya hafal tuh. Neraka yang Allah siapkan bagi yang sholat, tapi sholatnya sahur. Nah gimana yang nggak sholat, yang sholatnya bisa masuk? Maka sangat indah saat Rasulullah mengajak kita, mendidik kita. Kalau malam Jumat mau baca surat Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Ngomong-ngomong, baca gak surat yang terakhirnya itu? Allah menyatakan di dalam surat Al-Kahfi. Kebenaran nama saya Kahfi. Nanti di rumah ulang, buka Al-Quran, lihat surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, 10 ayat yang terakhir. Ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad kepada umat ini, apakah ingin tahu tentang mereka yang rugi amal ibadah? Dia datang, padahal dia datang nanti ke hadapan Allah. Dia bangga seolah-olah amal ibadahnya sudah banyak yang dilakukan. Tapi ternyata bagaikan debu-debu yang tidak ada arti. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau nggak amal ibadah kita ditolak dan tidak jadi apa-apa? Pasti tidak mau. Tapi ngomong-ngomong, masih ingat nggak dulu lagi sekolah? Zaman saya sekolah SR. Tiap berapa bulan Pak dapat rapot.
Ada rapot nggak? Ada yang tiap 4 bulan, ada kemudian tiap 6 bulannya. Kalau mata pelajarannya entah itu 18, entah itu 20. Kalau angka rapot kan pasti ada ya angkanya kan. Tapi sayang ada warnanya merah, ada warnanya hitam atau biru. Kalau kebanyakan merah, berapa Pak? Kalau kebanyakan merah yang nggak naik kelas, masih ingat nggak Pak? Pak, Bu, masih ingat nggak Bu? Berapa banyak angka merah sehingga dia dalam bawah tuh tidak naik kelas? Bisa nggak kita nggak naik kelas Pak? Bisa. Saya khawatir ibadah-ibadah kita juga tidak naik kelas. Karena tidak naik kelas, padahal nanti di yaumil akhir tiket. Nah, bahasa. Mohon maaf nih kalau yang pulang kampung mau siap-siap pulang kampung, udah punya tiket belum? Udah punya tiket belum? Yang mau naik kereta api sudah harus pesan tiket. Yang mau naik pesawat terbang, tiket. Bapak mau pulang kampung ke surga atau ke neraka? Halo? Mau pulang kemana Pak? Ke surga atau ke neraka? Kampung kita adalah surga. Cuman udah punya tiketnya belum? Tiketnya gampang. Ini kalau meminjam bahasa tiket, saya sih ingin memudah-mudahkan deh cara berpikirnya. Untuk dapat tiket ke surga itu, nanti silahkan buka surat Al-Ahqaf. Saat Allah mengingatkan hamba-hambanya ini, Allah Maha Penyayang memberikan petunjuk. Jika benar ingin menjadi penghuni surga, hendaklah kita menjadi orang yang disebut oleh Allah mereka orang-orang yang akan kami terima amal ibadah yang mereka lakukan, yang kami hapuskan segala dosa dan kehilafan. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natazawaju an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada syirk alladzi kanu yu'adun. Mereka orang-orang yang kami terima amal ibadah yang mereka lakukan, yang kami hapuskan segala dosa dan kesalahan, kami tempatkan mereka sebagai penghuni surga. Itulah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Tiketnya adalah amal ibadah diterima, salahnya, dosanya ya, tempat beramal ibadah di dunia, tempat menghapuskan kesalahan ada di dunia dan juga nanti di yaumil akhir. Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa sih yang akan meningkatkan ibadah, amal ibadah kita sehingga Allah senang menerima? Naik kelas meminjam bahasa rapot pada saat kita sekolah, meminimalkan warna merah di rapot ya Pak ya.
Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ada beberapa poin kesempatan yang sangat berharga ini saya diingatkan. Ngomong-ngomong, berapa menit saya berada di mimbar ini? Pak, berapa menit? Kalau 2 jam boleh Pak, tapi sampai malam. Tapi udahlah 20 menit aja ya. Ini sudah 15 menit, tinggal 5 menit lagi. Ini hanya ngebuka dulu Pak. Insya Allah di lain kesempatan kita nukik lagi ke dalam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, para ahli mengingatkan ada 3 kualitas, 3 macam kualitas agar kita mampu menaikkan derajat kualitas kita sebagaimana yang diharapkan Allah. Yang pertama, ada kualitas seperti seorang karyawan yang baik. Kalau karyawan maunya apa ya Pak? Gaji gede, apalagi Pak? Bonus, apalagi Pak? Ada peluang jabatan gitu Pak ya? Benar nggak Pak? Di sini pernah jadi karyawan semua kan? Di dalam Al-Quran ada ungkapan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebajikan, niscaya Allah akan ganjar 10 kali lipat dari apa yang dilakukan. Siapa yang melakukan kesalahan, Allah akan membalasnya semisal, setingkat dengan apa yang mereka lakukan. 1. Yang kedua, seperti seorang pedagang kepada pembeli. Sang pedagang tahu bahwa masa depan dia, keberuntungan hidup dia tergantung dari kepuasan pelanggan. Pelanggannya senang bertambah, pelanggannya akan tambah pula keuntungan bagi diri. Di sini ada pedagang, Pak. Banyak pedagang, tunjuk tangan. Di dalam Al-Quran ada ungkapan Qul, katakan wahai Muhammad, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Adakah kalian ingin kami sampaikan jual beli yang akan menghindarkan kalian dari siksa jahanam? Ada lagi ungkapan innallaha ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu dan dibayar dengan jannah. Itu seperti pedagang. Tapi ada juga yang tingkatnya lebih hebat, seperti seorang kekasih yang menyayangi kekasih. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka. Mereka pun sangat mencintai Allah. Ikhwati iman, kualitas kita ada di mana? Apakah sebagai seorang karyawan yang ingin bekerja dengan benar sehingga Allah melimpahkan jabatan, melimpahkan kemuliaan, melimpahkan pahala yang besar? Apakah seperti seorang pedagang yang dagangannya pasti laku, pasti diborong, disenangi oleh Allah? Ataukah sebagai seorang yang sangat mencintai Allah, selamat meningkatkan ibadah kita dengan syauq,
Karena saum itulah salah satu upaya yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas kita. Asal saum itu sebenar-benar saum di mana di sana. Kepada Allah Ta'ala kita mohon kekuatan kesabaran agar kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita dan Allah siapkan kemuliaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.